Salam sehat buat semuanya. Wesley memberikan cek kosong kepada Harvey York untuk menuliskan angkanya sendiri. Tapi selanjutnya, mata Wesley tiba-tiba melotot. Apa yang terjadi? Temukan jawabannya di dalam gameplay ini. Dan inilah kelanjutan kisah Bang Harvey chapter 5515 sampai 5519. Chapter 5515. Pada saat yang sama, di halaman keluarga John. Blind John berdiri di teras dengan tangan di punggungnya sambil memandangi kolam ikan di depannya. Dia memiliki pancing dan umpan di sisinya, tetapi dia tidak tertarik untuk memancing. Di belakangnya, lebih dari selusin pengawal berdiri diam dengan kepala tertunduk. Saat melihat bahwa Blind John sedang dalam suasana hati yang buruk, tidak ada yang berani mengatakan apapun pada saat ini. Setelah waktu yang lama, mata Blind John tiba-tiba bergerak sedikit, dan kemudian dia berbalik dan berjalan kembali ke kursi Grandmaster untuk duduk. Dia kemudian berkata sambil tersenyum. Yang Mulia sudah kembali. Kembali. Hampir pada saat yang sama, wanita Chongsam muncul di teras. Dia menyingkirkan payung kertas minyak di tangannya, dan duduk di sebelah Blind John sebelum mengambil segelas anggur merah dan meminumnya. Setelah melakukan ini, dia juga menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Apakah kamu melihat Harvey York hari ini, Yang Mulia? Bagaimana menurutmu? Blind John meremas cangkir teh pada saat ini dan menyesapnya sebelum berbicara. Pada saat yang sama, dia juga membuka sepiring dupa dari Floodwell, lalu menyalakannya. Matanya sedikit menyipit memperhatikan nyala dupa. Saat mencium aroma menyegarkan dari dupa, Alia Kennedy berkata perlahan. Aku memang melihat Harvey York malam ini. Aku harus mengakui bahwa dia masih muda dan berbakat. Dia tidak hanya luar biasa dalam keterampilannya, tetapi dia juga cukup berwawasan luas dalam geomansi dan fisiognomi. Blind John berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana kamu bisa menilainya seperti itu? Bahkan seorang junior yang dia kultivasi dapat melihat nasibku, apalagi dirinya sendiri. Alia Kennedy berkata sambil tersenyum, seolah dia sangat tertarik dengan Harvey York. Blind John menyipitkan matanya, dan setelah waktu yang lama dia berkata dengan lembut. Yang Mulia, aku selalu punya pertanyaan. Apakah kamu benar-benar seperti legenda? Kamu telah hidup selama 2 dekade. Alia Kennedy tersenyum manis dan berkata. Coba tebak. Blind John menghela nafas. Aku tidak bisa menebaknya. Hanya saja jika kamu hidup selama beberapa tahun dan kamu masih sendiri, tidak terlalu menarik untuk menjadi manusia. Setelah mengatakan ini, tampaknya ada api yang menyala di mata Blind John. Alia Kennedy berkata ringan. Blind John, karena kamu telah memasuki aula umur panjang, kamu harus tahu bahwa harga umur panjang adalah untuk memotong cinta dan keadilanmu. Bagi kita, selama kita bisa hidup dengan langit dan bumi, dan matahari dan bulan bersinar bersama, ikatan dunia tidak akan berpengaruh pada kita. Jangan lupa, kamu akan segera diberi peringkat terakhir dari 12 cabang bumi. Posisi 12 cabang bumi tidak berubah selama beberapa dekade. Ini keberuntungan dan kehormatanmu berada di posisi teratas. Sampai hari ketika kamu benar-benar menjadi salah satu dari 12 cabang duniawi. Tuan Aula secara alami akan memberimu metode umur panjang dari Aula umur panjang. Pada saat itu, kamu mungkin lebih memahami arti kata-kataku. Blind John menghela nafas dan berkata, aku hanya orang awam, dan aku tidak dapat sepenuhnya memisahkanku dari cinta dunia. Tidak bisa melakukannya. Alia Kennedy tersenyum ringan. Ayo. Kamu bahkan bisa melenyapkan ayahmu, semuanya hanya demi posisi atas. Keluarga kaya tidak memiliki kekerabatan sejak zaman kuno. Kamu berpura-pura mesra di depanku, apakah kamu pikir kamu menarik? Blind John menghela napas dan tampak enggan berbicara. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Alia Kennedy mengeluarkan tongkat hukah yang panjang, menyalakannya dan menyesapnya. Ketika kamu naik tahta, kamu mungkin bisa menjadi mitra kultivasiku. Chapter 5516. Api berkilat di mata Blind John, lalu dia tersenyum dan berkata, Yang Mulia, ada banyak orang di dunia ini yang membuat kue. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang menggambar bulan secara langsung. Ketika aku menjabat, apakah kamu pikir aku akan kekurangan mitra kultivator ganda? Blind John segera mengubah topik pembicaraan. Yang Mulia, apakah menurutmu ada kemungkinan Harvey York akan membiarkan peta dari 6 keluarga tersembunyi? Alia Kennedy berkata dengan enteng. Selalu ada 80%. Di dunia ini, hal terakhir yang tidak mau diterima oleh atasan adalah kematiannya sendiri. Tuan Muda Longman, Pangeran Swordlight, perwakilan dari Liga Aliansi Bela Diri Negara H. Identitas mana yang bukan orang berpangkat tinggi? Identitas mana yang tidak mewakili kemuliaan dan kekayaan seumur hidup? Dapatkah orang seperti itu menahan godaan keabadian? Bahkan jika dia bisa menahan godaan umur panjang, aku tidak percaya, dia tidak memiliki rasa ingin tahu sama sekali. Setelah mengatakan itu, Alia Kennedy berkata perlahan.
Tunggu dan lihat, apakah dia ingin bekerja sama dengan kita atau tidak. Namun, orang-orang yang telah mencapai alam ini akan selalu ingin melihat seperti apa yang disebut metode umur panjang, tempat di mana manusia dan alam bersatu. Ketika dia mengatakan ini, wajah Alia Kennedy menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Blind John tersenyum, lalu menyipitkan matanya dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku memikirkan hal lain. Wesley Wright dari keluarga Wright masih ditahan oleh Harvey York. Menurut pernyataan Harvey York, kecuali Kairi Patel dapat naik ke posisi dengan lancar dan duduk dengan kokoh di negara ini. Jika tidak, dia tidak akan mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah Wesley Wright sepenuhnya. Dan keberadaan Wesley Wright adalah bagian terpenting dari rencana kita. Jadi kita sekarang." Alia Kennedy berkata dengan ringan. "Tindakan keluarga John dalam 2 hari terakhir telah menunjukkan bahwa kamu tidak dapat menahan infiltrasi keluarga Patel ke pemerintah Golden Sands. Jika ini masalahnya, hentikan pekerjaan yang tidak berguna dan sementara berikan setengah dari energi pemerintah. Bagaimanapun, ketika drama besar pada upacara pelantikan ayahmu dimulai, seluruh Golden Sands akan berada di bawah kendali Aula Panjang Umur. Sekarang biarkan orang-orang dari keluarga Patel merasa bangga selama beberapa hari dan mengambil lebih banyak keuntungan." Berbicara tentang ini, Alia Kennedy berkata dengan pelan, "Di sini, aku masih ingin mengucapkan selamat kepadamu sebelumnya Tuan Muda John. Begitu kamu berhasil naik tahta, kamu akan bertanggung jawab atas tanah surga di Golden Sands. Tidak hanya kekuatanmu akan menjadi yang paling kuat di antara generasi muda. Yang paling penting adalah bahwa posisi 12 cabang bumi akan benar-benar jatuh padamu. Identitas ganda, energi tak terbatas. Sejujurnya, aku sedikit penasaran sekarang. Seberapa jauh kamu bisa melangkah? Aku sudah hidup selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya aku begitu optimis tentang seorang pemuda. Jangan pernah mengecewakanku." Setelah dia selesai berbicara, Alia Kennedy tersenyum manis, dan ekspresi di matanya tidak bisa mengungkapkan harapannya. Blind John berkata, "Semuanya tergantung pada dukungan kuat dari Yang Mulia. Kali ini, jika Harvey York dengan patuh memberikan peta itu kepada kita, maka setelah melenyapkannya, aku secara alami akan menemukan cara untuk menyatukan peta 6 keluarga tersembunyi. Golden Sands, bagaimanapun juga, adalah milik keluarga John. Bagaimana orang luar bisa memamerkan kekuatannya di Golden Sands ini?" Alia Kennedy berkata ringan, "Aku menantikannya. Bagaimanapun, hari itu akan segera datang." Chapter 5517. 2 hari kemudian, Harvey York datang ke rumah sakit Golden Sands. Menurut kesepakatan, karena Kairi Patel sudah duduk dengan kuat di pemerintahan, Harvey York secara alami akan menyelesaikan masalah Wesley Wright sepenuhnya. Ketika dia datang ke unit perawatan intensif, dia melihat bahwa seluruh ruangan telah didekorasi. Tidak hanya ada layar TV besar di satu sisi, tetapi ada juga sofa kulit dan meja kopi marmer dari Italia. Di meja kopi, ada semua jenis makanan lezat. 2 wanita cantik dengan kulit bersih dalam kostum kelinci membantu Wesley Wright memijat pahanya. Melihat Harvey York masuk, Wesley Wright yang sedang duduk di sofa saat ini, mengangkat kepalanya dengan malas, lalu memandangnya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda York, kamu benar-benar orang yang sangat istimewa. 7 hari, tepat 7 hari. Tidak semenit pun terlambat." Harvey York melirik wanita cantik di belakang Wesley Wright. Dia tersenyum ringan, dan berkata, "Aku tahu Tuan Wright, kamu dalam keadaan sehat, tidak suka minum obat. Tapi aku mungkin harus mengingatkanmu. Jika kamu tidak mengikuti perintahku dalam 7 hari ini, agar tidak berhubungan dengan wanita. Aku minta maaf. Aku khawatir ini, kamu akan kehilangan kejantanan seumur hidupmu." Wesley Wright terkekeh dan berkata, "Tuan Muda York, aku mengingat nasihatmu. Meskipun aku sudah sangat ingin melakukannya. Tapi ketika aku memikirkan instruksimu, Tuan Muda York, aku tidak berani bermain-main. Sebelum kamu mengatakan bahwa aku bisa melakukannya suatu hari nanti, aku pasti tidak akan berani. Adapun kedua wanita ini, mereka untukmu Tuan Muda York. Aku juga meminta Tuan Muda York untuk bersikap sopan." Sambil berbicara, Wesley Wright bertepuk tangan, dan 2 wanita cantik itu memutar pinggang mereka dan berjalan ke sisi Harvey York, ingin duduk. Tetapi di hadapan wanita cantik dan makanan lezat, Harvey York tidak memiliki keinginan sedikit pun, hanya berkata dengan ringan, "Tuan Wright, aku tidak punya banyak waktu hari ini, atau bersenang-senang dengan kedua wanita ini. Aku akan membantumu memecahkan masalahmu sesegera mungkin. Ngomong-ngomong, kamu hanya bisa memilih salah satu dari keduanya, kamu bisa memilih sendiri." Mendengar kata-kata Harvey York, Wesley Wright yang bermaksud untuk melihat lelucon Harvey York, mengedipkan sudut matanya, lalu dia tertawa dan berkata, "Sepertinya aku meremehkanmu. Bagaimanapun, kamu memiliki Kairi Patel di sisimu. Bagaimana kamu bisa melihat penggemar vulgar ini?
Ini salahku. Salahku. Karena itu, Wesley Wright mengeluarkan buku cek dari desktop dan melemparkannya ke depan Harvey York. Karena kamu tidak tertarik pada wanita, maka buku cek ini adalah milikmu. Kamu bisa mengisi angka sebanyak yang kamu mau. Setelah mengatakan ini, Wesley Wright memandang Harvey York dengan penuh arti, seolah-olah dia ingin melihat Harvey York menunjukkan kekurangannya. Ingin memilikiku? Harvey York melihat buku cek dengan ekspresi acuh tak acuh. Ini bukan suap. Tapi aku takut kehidupanku selanjutnya ada di tanganmu, Tuan Muda York. Meskipun aku mengakuinya, tetapi sekarang aku harus tahu, kelemahan apa yang kamu miliki. Bagaimanapun, orang yang sempurna selalu menakutkan. Wesley Wright mengangkat bahu, sangat jujur. Harvey York tersenyum dan berkata, meskipun aku tidak begitu tertarik pada uang. Hanya saja, karena kamu sangat sopan, lebih baik bagiku untuk menghormatimu. Saat berbicara, Harvey York langsung mengambil pena. Wesley Wright masih bangga, dan berpikir bahwa dia telah menangkap kelemahan Harvey York. Tapi saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba menjadi hitam. Karena Harvey York menulis angka 9 digit. Chapter 5518. Melihat karakter 9 yang padat, Wesley Wright merasakan kelopak matanya melompat. Bagaimanapun jumlahnya terlalu besar, sampai-sampai dia tidak bisa mengeluarkannya. Atau harus dikatakan bahwa meskipun harus dikeluarkan, ini sedikit traumatis bagi Wesley Wright. Ditambah ada 99 cek lagi yang tersisa. Pada saat ini, Wesley Wright merasa ingin pingsan. Melihat wajah Wesley Wright yang terlihat sangat jelek saat ini, Harvey York tersenyum meremehkan. Dia mengambil sisa buku cek itu, menepuk wajah Wesley Wright, dan berkata dengan ringan. Pengecut. Kamu masih ingin menguji garis bawahku. Kamu berada jauh di belakang Emery Ward. Kamu tidak layak. Setelah mengatakan ini, Harvey York berkata dengan ringan. Oke, biarkan yang lain keluar. Setelah membantumu menyelesaikan masalah, kita akan kembali ke jalan kita masing-masing. Lain kali jika kamu berani memprovokasiku. Dengan sangat menyesal, aku akan membuatmu mati jelek. Kata-kata Harvey York membuat mata Wesley Wright berubah, tetapi pada akhirnya dia tertawa kecil dan berkata, Tuan Muda York, kamu memberiku pelajaran. Hari ini, kamu membantuku sepenuhnya tentang bahaya tersembunyi dari ilmu genetika di Amerika Serikat. Mulai sekarang, aku berutang budi padamu pada Tuan York. Jika aku memprovokasimu lagi di masa depan, maka aku akan bunuh diri tanpa kamu harus melakukannya. Benarkah? Harvey York tersenyum ringan, dan kemudian dia berhenti berbicara omong kosong. Sebaliknya, satu set jarum perak untuk akupuntur dan moxibusi dikirim dan jatuh di titik akupuntur di kepala Wesley Wright. Setelah beberapa saat, Harvey York mengeluarkan jarum perak, dan di bawah tekanan napas internal di tubuhnya, cairan hitam mulai mengalir keluar dari luka di atas kepala Wesley Wright. Pada akhirnya, itu berubah menjadi setetes darah merah samar. Oke. Harvey York berdiri. Setelah beristirahat selama sebulan, kamu akan dapat memulihkan kembali kekuatan tempurmu sebelumnya. Setelah 1,5 tahun kultivasi diri, kamu dapat menemukan seorang wanita untuk bermain. Tapi bagi banyak gadis kecil, itu adalah hal yang baik. Jika orang sepertimu tidak bisa main-main selama 1,5 tahun, maka kepolosan banyak orang akan dipertahankan. Saat berbicara, Harvey York berdiri dan hendak pergi. Tepat ketika dia hendak meninggalkan bangsal perawatan intensif, dia tiba-tiba berkata dengan ringan. Kembalilah dan beri Tuan Muda Wright. Pemimpin besar telah mengabdi kepada negara dan rakyat dalam kehidupan ini, dan sangat disegani oleh seluruh orang di negara H. Jika dia ingin duduk di istana, pikirkan saja apa negaranya dan apa orangnya. Bersembunyi di Walsing setiap hari untuk bermain trik, demi keuntungan pribadi kecil, dia bahkan mengkhianati keluarga dan negara. Dengan pola seperti itu, dia tidak memenuhi syarat untuk duduk di posisi terdepan di masa depan. Jika dia duduk dalam posisi ini, dia akan membahayakan orang lain dan dirinya sendiri. Aku juga tidak akan setuju. Mendengar kata-kata Harvey York, Wesley Wright cemberut. Meskipun Harvey York sangat kuat, apakah dia ingin campur tangan dalam urusan istana? Lelucon apa ini? Apakah dia memenuhi syarat untuk masuk? Namun, mengingat kekuatan Harvey York, Wesley Wright tersenyum dan berkata, Aku pasti akan menyampaikan ini kepada Tuan Muda Wright. Selain itu, aku punya keraguan lain. Tuan Muda York, kamu membantuku memecahkan masalah dengan sangat rapi. Akankah ada batasan di tubuhku, dan kamu ingin menggunakan ini untuk menyanderaku agar aku melakukan sesuatu untukmu? Harvey York berbalik, berkata dengan dingin. Hanya kamu? Buat apa aku membatasmu? Kamu pikir kamu siapa? Chapter 5519. Mendengar kata-kata Harvey York, kelopak mata Wesley Wright melompat.
Dia sangat memahami arti Harvey York, bahkan jika dia melompat lagi, ini tidak akan berpengaruh pada Harvey York. Oleh karena itu, dia tidak memenuhi syarat untuk membiarkan Harvey York menahannya. Ini membuat Wesley Wright sedikit tidak senang. Tetapi mengingat ada hal lain yang harus dilakukan hari ini, Wesley Wright menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan Muda York, aku ingin mengajukan pertanyaan untukmu. Dengan karakter sepertimu, apakah kamu tertarik untuk berkembang di Walsing?" Harvey York berkata ringan, "Jadi bagaimana jika iya? Dan bagaimana kalau tidak?" Wesley Wright berkata, "Jika kamu tertarik," Tuan Muda Wright mengatakan bahwa dia telah menyiapkan beberapa hadiah untukmu. Selama kamu pergi ke Walsing, kamu akan menjadi penasihat pemerintah Walsing. Dan kamu dapat melangkah lebih jauh dan menjadi Grandmaster keluarga Wright di masa depan. Selain itu, selama kantor pusat perusahaanmu dipindahkan kembali ke Walsing. Tuan Muda Wright mengatakan bahwa dia bersedia membebaskanmu dari pajak selama 2 tahun. Harvey York tersenyum dan berkata, "Pengurangan pajak selama 2 tahun. Pengorbanan besar, pasti ada hal besar di belakangnya. Berapa harga yang harus aku bayar?" Wesley Wright tersenyum sedikit dan berkata, "Harganya sangat sederhana, yaitu menjadi tamu terhormat di rumah Tuan Muda Wright mulai sekarang. Dengan begitu kita adalah keluarga. Di masa depan, kita akan berbicara sebagai keluarga, bagaimana dengan itu?" Harvey York tertawa dan berkata, "Tidak mungkin. Kamu tidak hanya tidak memiliki ketulusan, tetapi kamu juga tidak memiliki daya tawar. Sederhananya, itu tidak cukup." "Tidak cukup." Wesley Wright menarik napas dalam-dalam dan terus berbicara. "Kakak tertuaku juga mengatakannya. Pada hari dia naik tahta, dia bisa melindungimu sebagai salah satu dari 9 tetua." Mendengar kata-kata Wesley Wright, Harvey York terkekeh ringan dan berkata, "Kembalilah dan beritahu Tuan Muda Wright. Aku telah melihat banyak orang yang melukis kue. Ini pertama kalinya aku melihat orang yang melukis bulan. Katakan padanya agar jangan terlalu banyak bermimpi." Setelah mengatakan tiu, York mendorong pintu hingga terbuka dan pergi. Wesley Wright melihat sosok Harvey York pergi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas setelah beberapa saat. Meskipun dia tahu bahwa Harvey York tidak mudah untuk dimenangkan, dia juga tidak berharap untuk mencapai titik ini. Begitu dia memikirkan hal ini, dia hanya bisa menekan satu nomor dan berbisik, "Tuan Muda John, kita gagal untuk menang." Harvey York tidak memiliki kelemahan sama sekali. Blind John di seberangnya berkata ringan, "Begitu. Jika itu masalahnya, serahkan hal berikutnya padaku. Ini adalah akhir dari masalah ini, dan itu tidak bisa ditunda lagi. Aku akan memperbaikinya secepatnya." 2 jam kemudian, Harvey York yang telah meninggalkan rumah sakit, kembali ke Aula Fortune. Jarang baginya untuk duduk di aula, yang secara alami menarik kegembiraan banyak tamu lama dan baru. Segera, seluruh Aula Fortune penuh sesak. Ketika Harvey York selesai menyelesaikan masalah para tamu ini, dia merasa sedikit lelah. Dia akan membiarkan Kastil Foster dan yang lainnya menutup pintu mereka. Dan dia sendiri akan menghubungi Kairi Patel. Besok adalah hari perjamuan pelantikan Damon John. Selama periode ini, keluarga John tidak melakukan apa-apa, dan mereka berperilaku sangat baik. Sebaliknya, Harvey York merasa bahwa pasti ada lonjakan besar yang tidak wajar pada akhirnya. Tepat saat pintu hendak menutup, tiba-tiba terdengar suara mesin mobil dari arah pintu. Sebuah Mercedes-Benz Maybach berhenti di pintu masuk gang di depan Aula Fortune. Saat pintu terbuka, seorang pria berjas hitam dengan rambut disisir rapi berjalan keluar. Dia datang ke pintu Aula Fortune dengan tangan di punggungnya, melihat sekeliling dengan penuh ketertarikan. Dia kemudian berjalan di depan Harvey York, dan berkata dengan sopan, "Tuan Muda York, selamat malam."